Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Acara ini akan mengangkat tema mengubah kebosanan menjadi kenikmatan. Tentu saja yang kami maksud adalah dalam hal beribadah. Di zaman yang serba materialistis seperti saat ini, urusan-urusan ukhrawi terkadang dipandang sebagai hal yang membosankan, menjemukan, atau membuat orang malas. Karena terkadang agama dipandang tidak bisa memberikan efek yang secara langsung kepada pengikutnya. Berbeda halnya dengan orang yang bekerja ke pabrik, ke pasar, atau bisnis, maka setidaknya dia akan mendapatkan hasil secara langsung yang berupa upah atau hasil daripada bisnisnya. Inilah yang kerap kali menjadikan seseorang mengalami sifat kebosanan atau kemalasan dalam menjalankan ibadah. Seperti ibadah puasa, seperti ibadah salat, dan lain sebagainya. Hal ini memang sudah diisyarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya tiap amal perbuatan, tiap amal yang baik itu ada kala semangatnya, wa likulli syirratin fatrah, dan ada kala semangat itu juga mengalami penurunan dan kemalasan. Lanjutnya hadis, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi, berarti dia masih mendapatkan petunjuk. Akan tetapi barang siapa yang kemalasannya keluar dari sunnah Nabi, maka berarti dia celaka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Ini adalah satu peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia dalam hal apapun, bahkan dalam ibadah, terkadang muncul semangatnya, bahkan seringkali mengalami kebosanan atau kemalasan. Inilah yang diberikan satu solusi jitu oleh Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, memberikan solusi bagaimana mengatasi kebosanan dalam beribadah sehingga mengubah kebosanan itu menjadi kenikmatan dalam beribadah. Kita contohkan yang konkret, ibadah salat atau ibadah puasa yang saat ini kita kerjakan bersama di bulan suci Ramadan. Paling tidak ketika terjadi dan muncul kemalasan dalam diri kita, ada 5 hal yang harus kita pikirkan bersama sesuai dengan petunjuk dan arahan Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi. Yang pertama, falyufakkir annal ajal minal umuril ghaibiyah la ya'lamuha illallah. Rubbama salatuhu allati tusalliha hiya akhiru salatih aw shaumuhu alladhi yasumuhu huwa akhiru shaumih. Ketika terjadi kemalasan, misalnya mau mengerjakan salat malas, mau berpuasa ada rasa malas dan berat, maka silahkan untuk berpikir bahwa ajal manusia, umur manusia adalah termasuk urusan yang gaib yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salat yang akan Anda laksanakan itu merupakan salat yang terakhir kali, atau puasa yang akan dilaksanakan di Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir kali. Jika seseorang sudah berpikir demikian, maka dia akan kembali giat untuk mengerjakan ibadahnya, baik sholat atau puasanya tadi.
Itu kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, falyufakkir anal insan yahtaj ilal ghidha al-jasadi wa huwa min daruriyatil haya. Hendaknya seorang manusia berpikir ketika muncul kemalasan, hendaknya kita berpikir bahwa manusia memerlukan makanan untuk jasadnya setiap pagi, siang maupun sore. Ini merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan. Walaupun makan itu dilakukan tiap hari 3 kali, besok kembali melakukan hal yang sama, apakah terjadi kebosanan makan? Tidak. Karena hal itu sudah menjadi daruriyatul hayah, kebutuhan pokok bagi manusia. Oleh karena itu hendaknya kita berpikir, salat yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita jalankan, kita tidak sekedar menjadikan itu kewajiban. Ketika kita melakukan, jangan sekedar itu untuk menggugurkan kewajiban, tapi terlebih itu menjadi kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Kalau jasad kita perlu makan sehari 3 kali, maka rohani juga perlu makanan, perlu nutrisi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita menjadikan ibadah itu adalah kebutuhan, yaitu terutama kebutuhan rohani kita. Dengan demikian, sifat malas itu insya Allah akan sirna. Kemudian resep yang ketiga, falyufakkir annal umra qasir wan ni'mah daimah. Jika muncul kemalasan, sholat misalnya, puasa Ramadan misalnya, kita harus berpikir, umur kita pendek. Sholat yang kita lakukan seumur hidup paling berapa tahun, paling berapa hari. Sementara nikmat yang dijanjikan oleh Allah yang berupa surga adalah abadal abidin, selama-lamanya sampai tidak terkira. Jika kita memandang dan berpikir betapa besar nikmat yang akan diberikan oleh Allah, sementara yang kita lakukan adalah hal yang kecil dan tidak terlalu berat, apakah kita harus malas-malasan lagi untuk beribadah? Sementara yang akan dijanjikan sebagai upahnya adalah surga dan kenikmatan yang kekal abadi. Kalau kita berpikir demikian, mestinya tidak ada alasan untuk bosan, untuk jemu, atau untuk malas beribadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian resep yang keempat, falyufakkir anna mi'adallah muhaqqaq wa huwal ajr was thawab fil jannah. Kita harus berpikir jika muncul kemalasan, kita harus berpikir bahwa janji Allah pasti akan ditepati. Contoh saja, ketika ada seorang bos, atasan kita misalnya, memberikan upah kepada kita tiap minggu misalnya atau tiap bulan dengan upah yang lebih daripada upah yang biasa, maka otomatis akan menjadikan kita bekerja lebih giat dan lebih sungguh-sungguh. Apalagi yang memberikan upah ini adalah Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya. Jika upah yang akan diberikan ini adalah surga, maka apakah ada alasan untuk kita malas beribadah, bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Upahnya luar biasa, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian resep yang kelima, falyufakkir annal insan ma khuliqa illa li ajlil ibadah wal ubudiyah. Kita harus berpikir bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tiada lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali diciptakan liya'budun, supaya mereka menyembah ni kepadaku. Demikian kata Allah, bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk menghamba dan beribadah kepada Allah. Ini juga yang harus kita tanamkan
untuk membasmi kemalasan, untuk membasmi kebosanan, dan mengubah kebosanan dan kemalasan itu menjadi kenikmatan dalam beribadah. Jika 5 hal ini kita lakukan, salah satunya saja, atau sebagian daripada 5, atau kelima-limanya, maka insya Allah tidak ada yang namanya malas beribadah. Bahkan kita bisa menjadikan ibadah itu adalah satu kenikmatan. Karena ibadah itu adalah kebutuhan bagi kita, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Selain itu, untuk menghindari kebosanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan resep bahwa sebaik-baik amal adalah amal yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara istiqamah dan terus menerus. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah, lakukan dari amal-amal itu sesuai dengan kemampuan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalianlah yang menjadi bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara dawam, secara kontinu dan terus menerus, walaupun amal itu sedikit. Yang terkadang menjadikan orang berat dan malas itu adalah beramal terlalu over, terlalu banyak, kemudian besok dia jadi malas untuk beramal lagi. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amal itu sedikit, yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara dawam dan istiqamah. Inilah resep bagaimana mengubah kebosanan menjadi sebuah kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.